Ngotak crop. Oh ya, oke. Ya wes, bismillah. Yang mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Zud Abdillah dari program studi pendidikan biologi NIM A420210010. Di sini saya akan melaksanakan tugas Baitul Arqam, yaitu wawancara terhadap orang sekitar berkaitan dengan sholat jamaah. Saya ingin bertanya kepada teman saya yang bernama Rafif. Oke, Ya, ya. saya ingin bertanya mengenai pendapat pribadi tentang eh, orang yang ketika dia berada di suatu tempat, ketika sudah mendengar azan, namun kenapa tidak langsung menuju masjid atau eh, ya seperti itu. Oke, oke. Jadi sih kalau pendapat saya pribadi ya, kalau menurut saya itu sebenarnya di Indonesia ini kebanyakan untuk anak-anak muda ataupun ataupun orang tua itu tergantung lingkungan sih Mas, menurut saya. Pertama lingkungan, kemudian kesadaran diri dia, tahu ilmunya gimana gitu loh. Sebagian maksudnya istilahnya yang dia diprioritaskan itu mana, antara dunia atau akhirat dia seharusnya tahu. Tapi kalau tak lihat sekarang itu kadang orang-orang ini lucu, seperti ada nih jadwal untuk kondangan. Mereka kondangan itu bisa tepat waktu jam 12 kita harus datang, Iya. pakai apa, batik, pakai ini macam-macam, dan itu urusan urusan dunia kan, jelas kan, sama Iya. orang juga bisa. Tapi kadang sama urusan sama Allah dia ya kurang. Ya itu faktor pertama ilmu ya, dia harus tahu akan ilmu, ilmu Islam yang benar itu gimana, yang itu seperti apa. Paling sih tips-tipsnya itu kita jangan duduk dengan sembarang orang, Iya. ya kan? Duduk jangan sembarang, karena kan eh, apapun itu, ketika kita pun apa ya istilahnya, dianggap orang yang apa istilahnya ya lagi istiqomah lah, duduk sama orang-orang yang seperti itu tuh kita harus punya pertanggungjawaban Mas, istilahnya. Ya kan, kita tetap ditanya, ini tuh nggak gratis. Iya. Teman-teman nggak pada sholat ya, kita ada di situ, kita nggak mengingatkan ya, kita resiko itu satu, Hmm. ya kan, masuk kemungkinan ya. Itulah cukup hal-hal yang itu paling eh, harus istilahnya di Indonesia ini ya, apalagi ya dunia global ini, kadang-kadang orang yang tepat sholat waktu itu kadang-kadang orang dianggapnya, mungkin itu juga faktornya ya, apalagi di umum lah, nanti aja waktunya masih banyak dan ini, padahal kan ya kita lihat sendiri kadang ada orang ketakutan. Hmm. Bahkan saya punya teman juga kadang sampai apa ya, ketakutan akan hal seperti itu dibilang, ya akhirnya sholat sendiri. Kadang ada salah satu dari kelompoknya ada yang tahu ini masih anak mau sholat nih, terus tanya, kamu mau kemana, mau ke masjid, oh ya aku ikut gitu. Yang lainnya yang nggak tahu ya udah. Tapi ya sebaiknya kita mengingatkan paling enggak. Mengingatkan. Iya betul, paling enggak kita tahu, oh adzan wayah sholat apa apa, udah kita masalah dia nggak datang atau apa, udah kita serahin sama Allah, udah seperti itu sih menurut Ya. saya, seperti itu teman. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, terkait dengan bagaimana cara yang paling tepat atau yang paling efektif ya untuk orang awam yang ingin merubah mindset. Kan banyak nih kalau semisal tempat-tempat yang ramai seperti mall, kemudian pusat hiburan, itu lebih sering dikunjungi ketimbang masjid gitu. Kan ada beberapa orang yang ingin hijrah untuk ke arah yang lebih baik, nah tapi masih agak susah gara-gara ya itu mindset itu gitu. Itu solusi yang paling enak untuk orang awam gimana kira-kira? Oke, kalau untuk orang awam ya, yang pertama itu eh, pertama itu kita melihat dari apa ya istilahnya ya, global lah. Globalnya itu kita misalkan pendekatannya itu lewat itu Mas, kayak sekarang kan orang-orang itu cenderung lewat kayak sosmed, Iya. ya kan. Mungkin dari kita ataupun apa ya yang sudah tahu lah, kita mungkin bisa share-share apa sih istilahnya, apa terdakwah ataupun video-video dakwah yang lainnya, supaya mereka tahu istilahnya keutamaan orang itu, apa ya istilahnya ya, mengutamakan apa,
dunia yang selama kehidupan yang seterusnya itu ya di akhirat. Jadi kita prioritasnya ya ke istilahnya ke agama lah, bisa sholat yang tepat waktu, ataupun kita datang ke masjid, terutama untuk para lelaki ya. Jadi untuk awam sih kalau menurut saya juga bingung, kita paling enggak harus bisa ngerangkul. Terus selain itu dia itu harus sadar ya, istilahnya kadang gini, kadang orang-orang itu pengen belajar itu terkena masalah. Pasti semua kan istilahnya kan dia bermaksiat ataupun apa, kalau dia kadang pasti ada bisikan, aku pengen sholat tapi nanti dikatain sama apa teman-teman atau bos ataupun lainnya atau gimana, saya takut. Ya itu harus dilawan, dan itu pun merupakan hidayah yang kecil dari Allah gitu loh. Misalnya oh itu udah udah dikasih hidayah loh, tinggal kamu laksanain aja ya, nggak usah peduli lah amal sedikit pun, ya itu udah termasuk amal lah. Istilahnya mau sholat kita berusaha lah sholat, paling enggak kita jalanin dulu lah, perbaiki mulai dari sholat dulu ya. Misalkan belum bisa tepat waktu, paling enggak kita laksanain terus. Gimana ya untuk orang awam ya ya paling mungkin lebih ke arah rangkulan ya. Iya, rangkulan teman agar hijrahnya tidak goyah gitu ya. Iya betul. Kalau yang saya alamin ya, orang-orang yang awam itu mengalami gimana ya, dia pengen belajar itu ya setelah mendapat masalah. Setelah mendapat masalah. Dan yang lebih berat lagi kan, kadang-kadang orang-orang awam itu harus kita beritahu masalah seperti, wah dia itu gak pernah sholat tapi diberi kenikmatan terus ya, ini ya, itu kan mereka nggak tahu bahwasanya itu istidraj dari, ya kan, azab dari Allah pasti itu. Semakin dimudahkannya dalam kemaksiatan, ya kan. Makanya kan kita harus sedikit-sedikit lah, paling enggak mereka misalkan sedang kesusahan, mereka merasa tenang di di sekeliling kita. Makanya kan tugas dari kita juga jangan egois lah, surga juga bukan untuk kita sendiri, tapi kan kita juga ya itu al-asr kan, di al-asr ya kan, saling menasihati ya antar. Tapi kalau merekanya masih belum bisa, ya kita paling nggak doakan aja lah. Paling itu sih yang menurut pendapat saya. Jadi umumnya yang saya temui ya orang-orang awam ya pasti seperti itu kasusnya. Mulai dari masalah, masuk lagi kita pengen belajar, kadang nanti pas sudah belajar sudah sampai istiqomah dia futur, itu pasti itu futur ya. Gitu, kita tugasnya yang ngerangkul gini, dan kita pun juga pasti nggak lepas dari kata futur ya. Nah itu pastilah. Mungkin itu sih mas yang saya ketahui soal hal-hal orang awam yang masih suka gitu lah, berfoya-foya. Terima kasih Mas Rafif atas saran dan pendapatnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.